Perang dunia akan terjadi di wilayah Sahara, diawali dari negara Niger. Untuk itu kita akan membicarakan Perancis yang menjajah dengan sadis, mengeruk kekayaan alam, aset nasional 14 negara Afrika yang perlahan saat ini satu persatu diambil Wagner. Sudah 4 negara sejauh ini yang diambil Wagner dan akan ada 3 lagi dalam waktu dekat. Sebelum ke Afrika, pemahaman kita akan bernegara kita kupas. Dalam dunia modern, ada berbagai tipe cara kelola negara, terutama kebijakan luar negeri. Kita membicarakan negara kuat tentunya. Dari situ kita belajar untuk menirunya. Negara kuat itu pasti ekonominya kuat, per kapita penduduknya tentunya. Memiliki sesuatu yang didominasi, punya visi keluar atau outward looking, serta punya kekuatan militer yang menutupi semua lini, yaitu darat, laut, udara. Di pemain utama dunia, di masa sekarang ini ada Amerika dan sekutunya di ranking pertama. Kemudian ada Tiongkok dan sekutunya juga. Kemudian ada Prancis, ada Rusia, dan mungkin yang paling terbaru adalah India. Amerika adalah negara pengatur dunia saat ini. Amerika mengatur di PBB, Amerika mengatur kebijakan keuangan di IMF dan World Bank. Amerika menguasai currency, yaitu dolar, yang peredarannya masih merupakan 65%-an transaksi di seluruh dunia. Kemudian Amerika masih menguasai kekuatan militer dunia. Untuk memahami kekuatan sebuah negara secara utuh, sahabat, kita ini jangan terpesona dengan propaganda pejabat atau suatu pemerintahan dalam media massa atau media utama, juga dalam sosial media, terutama di sosial media tentunya. Kenapa? Karena mudah dikendalikan oleh yang punya cuan atau regulasi. Caranya untuk mengendalikan bagaimana? Isi berita di sosial media harus dibanjiri dengan pujian-pujian terhadap penguasa. Berita harus berisi keberhasilan. Kemudian kendalikan ratusan influencer atau buzzer rupiah yang menggulirkan ratusan berita tadi diviralkan rutin secara harian. Jadi ada 10.000 berita minimum setiap harinya. Algoritma sosial media di suatu negara dikuasai berita tentang pejabat yang berkepentingan. Itu kuncinya. Tentunya karena mereka harus mengatakan yang terlihat baik. Misalnya, GDP nasional Indonesia 1,2 triliun dolar, yang mana Indonesia anggota G20 atau negara 20 terkaya di dunia. Terlihat keren kan? Benar, namun Indonesia itu nomor 16 di dunia. Tidak pernah membandingkan dengan negara yang lain yang terlihat miskin seperti India, yang populasinya 5 kali Indonesia. Kita tidak pernah dibandingkan begitu di berita nasional. Padahal India GDP nasionalnya 3,6 triliun dolar alias 3 kali kekayaan nasional Indonesia. India adalah negara nomor 5 di dunia kekayaannya saat ini. Ada puja-puji yang mengatakan di tahun 2050 Indonesia itu nomor 5 kekayaannya di dunia. Nah, India nomor berapa di tahun 2050? Kok nggak disebut? Nomor 2. Sekali lagi, kok nggak dikabari hal itu? Yaitulah yang disebut selected information. Informasi yang dipilih yang menguntungkan dan terlihat keren untuk diri seseorang atau untuk suatu kepentingan. Di tahun 2050, nomor 1 Tiongkok diperkirakan GDP nasionalnya 50 triliun dolar. India nomor 2, 40 triliun dolar. Kemudian Amerika nomor 3, 35 triliun dolar. Indonesia 5-6 triliun dolar. Jauh dibandingin India dan Tiongkok. 5-6 triliun dolar itu dengan populasi sekitar 450 jutaan penduduknya Indonesia nanti dengan syarat lain, yaitu naik pertumbuhan ekonominya minimum 8% per tahun mulai sekarang. Harusnya memang sejak tahun 2014 harus sudah 7% naiknya per tahunnya, namun kan gagal, hanya rata-rata 4%-an atau setengah dari cita-cita waktu mulai berkuasa dulu dan dari janji kampanye. Kalau model begini bernegaranya, rasanya ya kalau ke depan begini, rasanya terus 4%-an setahun, gak mungkin tercapai jadi nomor 5 kekayaan dunia, nggak mungkin. Kalau dengan adanya yang di etalase nih, yang tahun 2024 nanti pemimpinnya, kita nggak tahu juga mereka bisa membawa kemana ekonomi negara. Karena hingga saat ini sudah kurang dari 200 hari lagi menuju pilpres baru. Belum ada tampak rencana besar tahun 2024 sampai 2029 secara ekonomi. Pemikiran dari ketiganya yang kita bisa artikan akan membawa Indonesia menjadi negara besar. Yang kita lihat upaya mereka saat ini hanya flexing, pamer-pamer di sosmed yang merupakan usaha mereka bagaimana supaya menang. Urusan mengelola negara nanti bagi-bagi roti aja di antara pendukung partai dan tim ses. Negara ke arah mana tumbuhnya? Teuing, kumaha engke lah. Jadi yang sekarang yang rame hanya para spekulan dan free rider. Mereka main 2 bahkan 3 kaki, main di elit tentunya. Sehingga siapa saja yang jadi nanti, mereka tetap ada jatah. Bisa ubah arah kebijakan. Memang penguasa kalau masih level bawah berkutak hanya di 2 hal, modal dan pasar. Namun kalau sudah elit, yang terpenting bukan modal dan cuan tapi kebijakan. Apakah kebijakannya akan membuat negara makmur 5 triliun dolar nantinya, tumbuh 8% minimum setahun? Ya belum tentu mikirin begitu. Yang penting bisnis mereka tumbuh 100% setahunnya. Siapa mereka? Ya para pejabat dan bohir-bohirnya itu. Sisanya rakyat autopilot aja, survival of the fittest. Yang nggak fit ya nggak survive. Jadi apa yang negara lakukan ke depannya untuk rakyat
makmur. Bukan hanya ekonominya, tapi intelektual masyarakatnya, kesehatan penduduknya, dominasi produk ekspornya, dan tentunya dominasi geopolitik, politik di kawasan. Inilah hal yang kita tunggu-tunggu sebagai rakyat. Ide pemikiran baru gabungan antara Pak Karno dan Pak Harto yang demokratis dan humanis di dalam negeri, otoriter dan agresif ke luar negeri. Ini gaya baru. Untuk kekuatan geopolitik, kita sulit menandingi cara Amerika karena sudah mereka kerjakan 100 tahun lebih. Namun meniru strategi Tiongkok itu lebih bisa. Tiongkok baru memainkan perannya ke luar negeri belum ada 15 tahunan terakhir. Awal itu muncul dari kekhawatiran mereka. Yang pertama dikenal dengan sebutan Malaka Dilema. Kebingungan Tiongkok kalau Selat Malaka dimainkan Malaysia dan Indonesia. Tapi syukur dua negara itu sudah di tangan mereka dan mereka sudah caplok dua negara itu dalam 15 tahun terakhir. Malaysia agak lepas dari Tiongkok akhir-akhir ini karena kaki tangan Tiongkok di Malaysia, Najib Razak sudah digulingkan, yang mana sekarang Anwar Ibrahim adalah pendatang yang punya ideologi Melayu yang kuat yang akan membawa Malaysia seperti gabungan antara Mahathir dan Lee Kuan Yew. Cara Tiongkok tuh lebih halus pastinya di Indonesia. Karena itu Indonesia bisa menirunya karena telah paham menjadi bagian dari Tiongkok. Dengan lebih kurang 10.000 triliun rupiah Tiongkok diuntungkan dari Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Kita ingatkan Tiongkok itu soft power. Kasih apa yang sebuah negara terutama impian pejabatnya butuhkan. Namun ambil yang tidak diketahui rakyat. Mengambil sumber daya alam Indonesia digaspol dalam 10 tahun terakhir ditukar dengan hutang infrastruktur dan lain sebagainya. Kan aneh ya, harta utama kita diambil yaitu sumber daya alam, lalu kita dikasih harta kebendaan, kereta cepat, jalanan dan lain sebagainya, tapi hutang. Jadi tekor dong. Tapi ya nggak apa-apa, itu bisa kita lakukan nanti di negara kawasan. Kita balas ke negara bodoh lainnya di bawah kita. Kan kita mau meniru Tiongkok, kita bisa lakukan ke 14 negara selatan Pasifik misalnya, atau ke beberapa negara ASEAN duluan misalnya. Kita pura-pura kasih infrastruktur pelabuhan, bandara, tetapi kekayaan alam, fosfat untuk pupuk Indonesia ambil dari negara-negara kepulauan Pasifik. Lalu kita ambil ikannya, intinya kekayaan yang kita tidak miliki tapi punya nilai pasar besar seperti nikelnya Indonesia yang ditiongkokkan. Pasti negara Pasifik Selatan ada juga yang kayak itu jenisnya. Pokoknya tiru Tiongkok deh. Lebih alami kita menirunya ketimbang cara Amerika. Apalagi pakai cara Rusia yang pakai Shadow Army Wagner. Orangnya anda kita, bos. Peace. Ada 3 inflated location atau lokasi yang menggelembung yang punya potensi meletus perang baru dan luas. Pertama Belarus, Kaliningrad, Polandia. Kedua adalah Taiwan dan yang ketiga adalah wilayah Afrika di sepanjang daerah Sahara yang bernama Sahil dari sisi barat dari Pantai Gading hingga Sudan di sisi timur Afrika. Yang terpanas, yang terbaru ada di Afrika Barat, ECOWAS area. Ekonomi dunia dalam 3 tahun ini memang terjadi decoupling dengan masa sebelum pandemi tahun 2020 ke sana. Decoupling artinya keterputusan dengan masa lalu antara masa depan dengan masa lalu. Setelah adanya gelombang digitalisasi dan sosial media booming 10 tahun terakhir, kemudian the rising of China dalam 10 tahun terakhir sebagai global power menantang hegemoni sekutu barat dan Amerika, kemudian terjadilah pandemi. Merubah banyak perilaku manusia termasuk berekonomi, berbisnis, berkehidupan, dan berpolitik. Kita Indonesia harus sudah mawas diri, harus bersiap dan waspada karena pengaruhnya bukan hanya militer, tetapi Indonesia bisa terpengaruh negatif secara ekonomi, pangan, energi, dan juga pengaruh geopolitik kawasan. Kita bisa ditinggal. Kita ke ECOWAS dan Niger. 2 minggu yang lalu ada kudeta di Niger, wilayah ECOWAS paling utara tersebut. Oke. Lupa menjelaskan apa itu ECOWAS. ECOWAS adalah Economic Community of West Africa State atau Perserikatan Ekonomi Negara-Negara Barat Afrika yang beranggotakan 15 negara. Sehubungan dengan kudeta militer tersebut, negara-negara internasional khususnya negara pro-barat meminta junta militer untuk turunkan senjata dan kembalikan reinstate, mengembalikan lagi Muhammad Bazoum menjadi pemimpin Niger. Namun saran itu semuanya tidak digubris, walau artinya kudeta tersebut oleh mata internasional tidak diakui keberadaannya. Apa yang dilakukan oleh junta militer Niger tersebut menabuh genderang perang di Afrika menguat. 4 hari yang lalu, Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, mengancam junta militer Niger, negara tetangganya, akan mengadakan serangan militer. Nigeria akan menyerang Niger.
Bola Tinubu menganggap apa yang dilakukan oleh junta militer di Niger mengancam keberadaan ekonomi ECOWAS. ECOWAS akan mengadakan pertemuan membahas masa depan ECOWAS, yaitu 15 negara Afrika Barat tersebut. Acara yang akan diadakan di ibu kota Niger, Abuja, salah satu yang akan didiskusikan adalah apakah akan melakukan intervensi militer oleh negara-negara ECOWAS ke Niger. ECOWAS memang bukan hanya gerakan ekonomi, namun sering dipakai sebagai fakta pertahanan negara-negara Afrika Barat. Agenda pertemuan tersebut karena memang negara-negara Afrika Barat sering tidak aman atau sering tidak stabil. Pertanyaannya, akankah negara-negara ECOWAS melakukan intervensi militer ke Niger untuk menembakkan junta militer yang kudeta di Niger? Kita pahami dulu apa itu ECOWAS tersebut lebih dalam lagi. Dalam Lagos Treaty di tahun 1975, disitulah kesepakatan dan berdirinya ECOWAS yang akan meningkatkan kerjasama setiap negara anggota untuk saling isi kebutuhan masing-masing antar 15 negara tetangga tersebut. Selain sebagai kekuatan ekonomi bersama, ECOWAS juga bertindak sebagai peacekeeping body atau lembaga penjaga perdamaian negara-negara Afrika Barat. Mereka sering melakukan joint military force atau kerjasama militer gabungan jika negara-negara anggota ada keributan atau ketidakstabilan politik. Misalnya seperti di tahun 1990 di Liberia, ECOWAS mendeploy tentara perdamaian di masa perang saudara Liberia tersebut. Kemudian di tahun 1997 mengintervensi Sierra Leone ketika kudeta terjadi di sana. Dan di tahun 2017 mengintervensi Gambia ketika presiden yang berkuasa lama Yahya Jammeh kalah pemilihan namun tidak mau keluar istana dan tidak mau mengaku kalah, membuat perang saudara di Gambia. Namun dalam 3 tahun terakhir ini belum pernah lagi dilakukan intervensi militer. Walaupun ada 3 anggota ECOWAS yang terjadi kudeta di masing-masing negaranya. Negara tersebut adalah Guinea, Mali, dan Burkina Faso. Sekarang ketiganya diblok dari ECOWAS karena mereka, negara ECOWAS, tidak mengakui pemerintahan baru hasil kudeta militer yang didukung Wagner tersebut. Pertanyaan sekarang, apakah Niger akan diperlakukan hal yang sama oleh negara-negara ECOWAS yang dipimpin Nigeria tersebut? Akan diintervensi secara militer atau akan diblok dari ECOWAS? Beranikah melakukan intervensi militer ke Niger? Ternyata negara ECOWAS mendapat tantangan dari Mali dan Burkina Faso. Beberapa hari yang lalu delegasi militer Mali dan Burkina Faso datang ke Niger yang keduanya merupakan pemerintah hasil kudeta. Junta militer Mali dan Burkina Faso mendukung dan mengakui kudeta militer Niger. Bukan hanya mendukung, namun membuat pernyataan any attack atau setiap bentuk serangan ke Niger akan berhadapan dengan mereka. Inilah peristiwa yang membelah Afrika Barat. Guinea, Mali, Burkina Faso, Niger, di belakangnya Rusia. 11 negara Afrika Barat lain, di belakangnya Prancis dan Amerika. Perang di sisi Afrika adalah perang atas ekonomi dan sumber daya alam Afrika yang dijajah oleh Eropa, mulai mendapatkan perlawanan yang di belakangnya adalah Rusia, Wagner, dan Tiongkok. Perang di front ketiga selain Ukraina dan Taiwan memperlihatkan satu hal, bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Lalu Indonesia kapan ambil peluang? Yaitu Gibran wakil Prabowo dan Kaisang ketum PSI. Salah ya? Peace. Afrika mulai memanas. Perancis didukung Amerika mulai mengarahkan amunisinya ke Afrika Barat. 4 negara Afrika ditambah Rusia melawan Perancis ditambah Amerika. 54 negara Afrika, Wagner ada di 15 negara, Tiongkok ada di 12 negara. Kekuatan Eropa dan Amerika mengecil di Afrika. Eropa khususnya Perancis bersama Amerika, mereka di belakang ECOWAS yang sedang memanaskan mesin perang dan mulai melakukan gelar pasukan untuk masuk ke Niger, yang artinya bisa ada konflik militer baru di Afrika. Mengapa kita terus memfokuskan informasi ke arah kemungkinan perang dunia yang terjadi, yang mana kita harus memahami banyak hal secara global sebelum kita merumuskan apa yang terbaik untuk Indonesia ke depannya. Sebuah grand design negara yang menyusul semua negara dan pegang kendali dunia agar dunia menjadi damai di bawah kendali Indonesia. Kita harus memahami how the world work yang terus dinamis bergeser kekuatannya. Perebutan sumber daya alam berlangsung meningkat eskalasinya saat ini. Kita ingat perjuangan kemerdekaan dunia kedua setelah tahun 1945 yang diselesaikan dengan diluncurkannya bom atom. Kita ingat di tahun 45 adalah perang dunia antara Jepang versus Amerika dan sekutu di sisi Asia Timur. Di sisi Eropa, Jerman melawan sekutu. Sekarang ada 3 sisi. Di Eropa, Rusia melawan NATO di Ukraina.
Di Afrika, negara-negara penghasil sumber daya alam melawan Eropa dan Amerika. Negara Afrika dibantu hard power dengan Rusia dibantu soft power dengan Tiongkok. Di sini ada pemain baru Tiongkok yang berstrategi lain, yaitu soft power, kekuatan dagang, kekuatan distribusi, kekuatan pelabuhan atau port, dan pengerukan sumber daya alam yang terlihat agak adil sedikit lebih menguntungkan dari Eropa atau Amerika. Walau aslinya mah habis juga, namun bantuan di sisi lain terlihat dibutuhkan Afrika, seperti jalanan atau infrastruktur, jaringan jalan kereta api, rel kereta api, pelabuhan. Walaupun semuanya adalah sarana yang dibutuhkan oleh Tiongkok lebih banyak daripada kebutuhan negara yang dibangun tersebut. Namun terlihat negara tersebut membangun. Kita ke Burkina Faso yang dipimpin oleh pemuda 34 tahun berpangkat kapten yang mengkudeta pemerintah boneka Prancis. Kita semua tahu 14 negara yang dijajah Prancis dengan pemimpinnya adalah boneka Prancis. Mereka adalah negara termiskin di Afrika yang negaranya diciptakan penuh konflik oleh Prancis. Karena itu Ibrahim Traoré, loreng militer yang hanya berpangkat kapten mengkudeta pemerintah Paul Henri Damiba pada September 2022, di mana Letnan Kolonel Paul Damiba yang juga baru mengkudeta Roh Christian Kabore pada bulan Januari 2022. Kalau dilihat dari kacamata intelijen pertahanan, maka yang jago tetap aja Putin. Tajam sekali dia melihat siapa pemimpin yang akan di-backup Wagner. Wagner pertama membantu kudeta militer di Mali pada Mei 2021 yang dipimpin oleh Kolonel Assimi Goïta yang berusia 40 tahun. Kemudian Wagner ke Guinea di September 2021 membantu menggulingkan Presiden boneka Perancis yaitu Alpha Condé oleh junta militer dipimpin Kolonel Mamadi Doumbouya yang berusia 43 tahun. Lalu Wagner ke Burkina Faso di tahun 2022 membantu Ibrahim Traoré yang berusia 34 tahun. Ibrahim Traoré merupakan kelahiran kembali pahlawan rakyat Burkina Faso, Thomas Sankara. Traoré percaya bahwa virus yang merusak dan memiskinkan Burkina Faso adalah Perancis. Karena itu dia sekarang memutuskan semua yang ada hubungannya dengan Perancis dan menandatangani kerjasama dengan Rusia. Ketika bulan Juli lalu, Rusia mengadakan Rusia Afrika Summit. Rusia mengundang khusus negara-negara boneka Perancis. Selain mengundang seluruh 54 negara Afrika, namun yang terbanyak yang datang adalah yang mau melepas diri dari Perancis dan Amerika, yaitu negara-negara dari daerah Sahel Selatan Sahara. Di pertemuan tingkat tinggi itulah dunia terkesima dengan pidato pemuda pemimpin Burkina Faso, Ibrahim Traoré, yang sangat powerful, menggugah dan kontroversi. Intinya, kolonial master masih menggenggam erat Afrika. Dengan kata lain, negara Eropa masih menjajah Afrika. Karena cengkraman itulah Afrika masih menjadi negara miskin, padahal sumber daya alamnya sangat kaya. Traoré menambahkan, kami warga Afrika adalah warga dunia yang dilupakan dan banyak diabaikan. Di forum inilah kami membicarakan tentang masa depan Afrika. Dengan bentuk apapun, Afrika tidak mau lagi ada cengkraman penjajah, khususnya Perancis. Putin pun membalas pidato Traoré dengan mengatakan Rusia mendukung penuh Afrika. Dalam 4 bulan ke depan, Rusia memberikan biji-bijian gratis, juga hutang dianggap lunas atau grant. Namun Traoré menolak. Traoré menolak dikasihani oleh Rusia. Dia ingin kesejajaran dengan Rusia yang akhirnya Putin bicara empat mata dengan Ibrahim Traoré di ujung acara. Banyak pengamat mengatakan Ibrahim Traoré bisa saja jadi darling baru Putin untuk Afrika. Di mana ketika kudeta di Niger terjadi, negara tetangganya Burkina Faso, keesokan harinya delegasi Mali dan Burkina Faso datang mengunjungi Abdourahmane Tiani, jenderal yang mengklaim pemegang kendali Niger setelah mengkudeta Presiden Muhammad Bazoum. Kemudian Ibrahim Traoré mengatakan mendukung kudeta di Niger dan setiap serangan ke Niger artinya berperang dengan kami, yaitu Burkina Faso, Mali, dan Guinea. Peran Ibrahim Traoré mulai terlihat di kancah internasional dan regional kawasan Afrika tersebut. Dalam lanjutan pidatonya di pertemuan di Saint Petersburg tersebut, Ibrahim Traoré mengatakan, mengapa kami yang kaya sumber daya alam negaranya miskin? Dan kami bertanya itu ribuan kali dan sudah puluhan tahun kami bertanya. Kami akhirnya menemukan jawaban. Menemukan jawabannya adalah, mengapa hal itu terjadi? Mengapa kami tetap miskin? Maka mulai hari ini, semua pemimpin Afrika harus tidak lagi bekerja sama dengan negara penjajah yang mengeruk harta sumber daya alam itu keluar dari Afrika. Tidak ada lagi sumber daya alam keluar dari Afrika. Afrika harus bisa swasembada pangan, swasembada kesehatan, dan stop campur tangan asing dalam kebijakan bernegara yang cawe-cawe kebijakan dalam negeri pemerintah negara-negara Afrika. Saat ini, suasana panas di Niger karena ECOWAS akan menyerang Niger. Di belakang ECOWAS adalah Perancis. Ini semua karena satu kebijakan yang dilakukan oleh Jenderal Abdourahmane Tiani, pemimpin kudeta di Niger, yang mengatakan menyetop ekspor uranium dan emas Niger ke Perancis. Kapan ya Indonesia seperti negara-negara Afrika yang sedang menunjukkan kedaulatannya? Kapan? Peace.
Yevgeny Prigozhin, pemimpin pasukan tentara bayaran Wagner Group, dilaporkan tewas setelah berada di dalam pesawat yang jatuh pada Rabu 23 Agustus 2022 kemarin. Kantor berita milik negara Rusia, TASS, mengutip otoritas penerbangan Rusia, Rosaviatsia, menyebutkan pria berusia 62 tahun itu terdaftar dalam manifest penerbangan sebagai penumpang dalam pesawat pribadi yang melakukan perjalanan antara Moskow dan Saint Petersburg. Kita bahas kejadiannya terlebih dahulu. Wagner memiliki 2 pesawat jet pribadi yang sama dan hari itu keduanya konvoy dalam perjalanan dari Moskow ke Saint Petersburg. Dalam perjalanan di udara baru 30 menit, di ketinggian 26.000 kaki, pesawat yang diduga ada Prigozhin meledak di udara. Pesawat menukik vertikal lurus ke bawah setelah ledakan yang bisa juga dikatakan tembakan atau serangan yang menyebabkan pesawat terbakar dan meledak. Kemudian jatuh vertikal dan terbakar di daerah Tver Oblast. Pesawat tersebut jatuh, meledak, terbakar, terhempas di tanah memang unsurvivable atau tidak ada yang bisa survive. Pesawat kedua yang terbang bersamaan 30 menit kemudian mendarat dengan selamat di Moskow. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita asumsikan pertama, memang Prigozhin ada di dalam pesawat tersebut karena manifest penumpang namanya ada di pesawat yang jatuh tersebut. Kemudian teori konspirasinya adalah Putin yang mengeksekusi. Ini ramai dianalisa oleh intelijen barat. Asumsi kedua, Prigozhin selamat ada di pesawat kedua. Tindakan penyerangan atau assassin operation itu memang dieksekusi atau diperintahkan oleh Putin. Asumsi berikutnya, permainan drama Kremlin untuk menshadowkan Wagner yang sudah terlalu terbuka gerakannya dan mudah dibaca lawan, terutama CIA, Amerika, dan sekutu barat Eropa. Sahabat, kita saksikan video ini. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Dalam video ini, sekilas beberapa saat yang lalu pemimpin Wagner, Prigozhin di Afrika, di Burkina Faso dan di Mali akan merekrut tentara tambahan Wagner untuk Afrika, untuk mempertahankan Niger dari serangan negara-negara ECOWAS Afrika Barat. Jangan-jangan Prigozhin masih di Afrika. Apapun itu, sejak saat ini Prigozhin presumed dead, hilang, jadi shadow, atau memang jadi debu. Tidak ada lagi Prigozhin di dunia ini, moksa. Analisa terkuat adalah Prigozhin memang sudah tidak diperlukan lagi. Prigozhin dipakai sampai Kremlin tahu siapa saja pengkhianat di Moskow. Sebagai hornet nest-nya, strateginya Putin. Setelah itu Prigozhin sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan ini memang ciri Putin. Sisi dark side-nya Putin. Oligar yang tidak patuh misalnya. Sudah belasan yang mati bunuh diri atau kecelakaan dalam 20 tahun terakhir kekuasaan Putin. Bunuh diri dan kecelakaan keduanya adalah typical execution-nya Putin. Sementara Wagner tugasnya dalam 2 bulan ini cukup jelas. Berada di Belarus yang menggalang kekuatan untuk Polandia dan berada di Afrika untuk Guinea, Mali, Burkina Faso, dan Niger. Lalu operasi senyap ke Chad sampai Sudan. Akan ada terus kudeta di negara jajahan Prancis, Frankafrik. Kita ingatkan sahabat semua, ketika pertemuan negara Afrika dan Rusia atau Rusia-Afrika Summit 1 bulan yang lalu, 27-28 Juli 2023, Prigozhin selalu berada di ruangan pertemuan negara tingkat tinggi tersebut. Dia berbicara dengan kepala negara Afrika layaknya pejabat resmi Rusia. Apakah itu bagian dari sandiwara Putin untuk mengatakan bahwa mereka dekat? Atau memang mereka sangat dekat? Itulah drama Kremlin yang jauh lebih menarik dari drama Korea yang mulus-mulus mukanya seperti patat bayi. Drama Kremlin lebih tidak tertebak. Tak bisa diduga endgamesnya mau kemana. Yang jelas, ura! Peace.